Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan cara uji validitas. Yang pertama kita buka analyze, correct, bifred. Kita pindahkan variabel x1 terlebih dahulu. Kita lakukan kepada variabel x2. Sama caranya kita pindahin. Ini kepada variabel x2. Lalu terakhir variabel y. Oke. Berdasarkan hasil uji validitas, semua item pertanyaan lebih besar dari R table, yaitu R table-nya sebesar 0,312. Semua data menunjukkan bahwa seluruh item lebih dari 0,312, maka data dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Kita langsung ke scale reliability analyze. Kita pindahkan variabel x1 terlebih dahulu. Variabel x1 sudah. Selanjutnya variabel yang x2-nya, variable x2, lalu kita yang ke y. Oke. Reliable atau tidak, kita harus melihat bahwa Cronbach's alpha harus lebih besar dari 0,60. Pada variabel x1 sebesar 0,764, yaitu lebih besar dari 0,60. Untuk variabel x2 sebesar 0,756 dan lebih besar dari 0,60. Lalu pada variabel y sebesar 0,740 dan Cronbach's lebih besar dari 0,60. Maka semua data dinyatakan reliable. Uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas metode grafik. Pertama kita ke analyze, regression, linear, independen kita masukkan variabel y, kolom independen kita masukkan variabel x1 dan x2. Lalu kita ke plot, untuk y kita isi dependen dan x kita pilih z receipt. Lalu kita masukkan tentang histogram dan normal probability plot. Oke, kita tunggu. Oke, pada histogram berdasarkan output kita ini membentuk sebuah lonceng dengan tidak ada kemiringan ekstrim. Dan untuk normal p-plot, titik-titik menyebar di sekitar garis, sehingga kedua grafik ini terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik metode Kolmogorov-Smirnov. Pertama kita buka analyze, kita ke regression, kita ke linear. Ini kita masuk dependennya sama y, variabel y, dan independennya kita isi variabel x1 dan variabel x2. Lalu kita ke save, lalu kita ke standar dari dz, kita continue.
akan muncul data baru. Lalu kita pergi ke selanjutnya, kita akan analyze dan parametric test, legacy dialog, one sample KS. Sini kita masukin standar residual. Oke. Kita lihat di sini data menunjukkan sebesar 0,067, di mana data ini lebih besar dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Lalu kita akan uji multikolinearitas. Pertama-tama kita ke analyze, kita pergi ke regression, linear. Ini masih sama, dependent variabel Y dan independennya variabel X1 dan variabel X2. Lalu kita ke statistik, lalu kita centang yang part and partial correlation dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue. Oke. Kita tunggu. Lalu kita lihat pada koefisien. Berdasarkan hasil uji multikolerialitas, dapat dilihat di tolerance pada variabel X1 sebesar 0,484 dan variabel X2 0,484, bahwa data ini lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV pada variabel X1 sebesar 2,066 dan variabel X2 2,066. Ini tuh kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan tidak mengalami gejala multikolinearitas. Lalu kita akan uji heterokedastistas. Pertama kita akan buka analyze, lalu regression, linear. Kita masih dependent masih variabel Y dan independent variabel X1 dan variabel X2. Lalu kita ke plots. Untuk ini kita pilih S-resid pada variabel Y dan Z-pred pada variabel X. Lalu ini kita jangan tentang apapun yang bagian standar residual plots. Lalu kita pilih continue, lalu oke. Kita lihat pada bagian masih menunggu. Lalu kita lihat bagian ini, berdasarkan hasil uji hetero dapat dilihat titik-titik pada scar plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala heteroditas. Lalu kita metode Glatzer. Kita buka analyze, regression, linear, lalu kita ke save, kita under standard device, lalu continue, lalu oke. Nanti akan muncul di sini res 1, lalu kita langsung ke transform compute variable, kita pilih yang all, lalu pilih yang ABS, kita naikkan, lalu di sini kita pilih yang under standardize. Nah, ke sini kita tulis AB resid. Kita oke. Nah, sesudah itu kita langsung sudah muncul, kita langsung ke analyze, regression, linear. Nah, yang ini kita ganti ke beresit. Nah, ininya masih yang X1 dan X2. Kita pencet oke. Kita lihat ada bagian koefisien.
bahwa variabel X1 memiliki sig 0.095 di mana lebih besar dari 0.05, dan pada variabel X2 sebesar 0,662 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala heteroditas. Selanjutnya kita akan analisis korelasi. Kita akan analyze correlate, kita bifurcate, kita pindahkan variabel X1 ke sini dan variabel Y. Oke, boleh kita lakukan juga untuk variabel X2. Cara masih sama, correlate, bifurcate. Kita reset dulu, kita masukkan variabel X2 dan variabel Y. Oke, kita lihat berdasarkan hasil pengelolaan data, jumlah responden yang digunakan 40 orang. Diketahui nilai variabel X1 dan Y sebesar 0,680. Nilai ini lebih besar dari R-table. R-table-nya sebesar 0,312. Sehingga dapat dikatakan X1 dan Y memiliki hubungan. Angka korelasi yang berpositif. Angka korelasi yang positif menunjukkan bahwa hubungan keduanya searah. Artinya, kalau nilai X1 meningkat, nilai Y juga ikut meningkat. Untuk korelasi antara variabel X2 dan Y menunjukkan nilai sebesar 0,612. Nilai tersebut juga lebih besar dari R-table yang sebesar 0,312. Sehingga disimpulkan bahwa X2 memiliki hubungan dengan Y sama seperti X1 yang bersifat positif, yaitu peningkatan pada X2 diikuti dengan peningkatan Y. Dari kedua hasil tersebut disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 sama-sama memiliki hubungan dengan variabel Y. Namun hubungan X1 terhadap Y lebih kuat dibanding X2. Selanjutnya kita akan analisis regresi linear berganda. Kita akan analyze ke regression, ke linear, lalu kita ke statistik, lalu kita centang yang R-square change, kita continue, oke. Kita lihat di bagian yang pertama, persamaan regresi linear berganda. Dari hasil analisis regresi linear berganda, kita memperoleh Y sama dengan 5,605 ditambah 0,441 X1 dan tambah 0,237 X2. Dapat diartikan bahwa nilai konstansa sebesar 5,605. Ini menunjukkan variabel X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai variabel Y adalah sebesar 5,605. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,441. Berarti setiap kenaikan satuan-satuan pada variabel X1 meningkatkan variabel sebesar 0,441 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya, koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,237. Berarti setiap kenaikan satuan-satuan pada variabel X2 akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,237 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Selanjutnya kita uji signifikansi simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji EF pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 18.033 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kurang dari 0,000
Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita uji signifikan parsial atau uji T. Dapat dijelaskan, variabel X1 memiliki nilai T hitung sebesar 2002.954 dengan signifikansi 0,005 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya variabel X2 memiliki nilai T hitung sebesar 1.516 dengan signifikansi 0,138 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.